Oke, teman-teman semuanya sudah siap? Siap. Sudah siap? Siapnya kok satu orang doang nih yang jawab. Mana nih, sudah siap belum? Siap. Siap. Oke, kita hitung mundur ya. 3, 2, 1. Ini dia Mars SR12. Mana kata suaranya? Ada suaranya. Gak ada suaranya. Gak ada suara. Oke, kita ulang. Yuk, ayo. Yuk, ayo kawan terus semangat. Yuk kita bangkit bersama. Yuk, ayo kawan kita sorakan warna ini. Sukses bersama. Langkah terus melangkah. Benahi asa, cipta karya. Maju terus melaju. Tetap berpacu, capai citamu. Ya. SN12 for you. Go internasional. SN12 for you. Semangat bisa, sukses maksimal. Semangat apa? Semangat bisa. Semangat bisa. Kalau saya suka dulu di Dondomi Semangat bisa. Makan CPA. Yuk, ayo kawan terus semangat. Yuk kita bangkit bersama. Yuk, ayo kawan kita sorakan warna hidup. Sukses bersama. Langkah terus melangkah. Benahi asa, cipta karya. Maju terus melaju. Tetap berpacu, capai citamu. SN12 for you. Go internasional. SN12 for you. Semangat bisa, sukses maksimal. SN12 for you. Go internasional. SN12 for you. Semangat bisa, sukses maksimal. Semangat apa? Semangat bisa. Semangat bisa. Lagi. Yuk, ayo kawan terus semangat. Yuk kita bangkit bersama. Yuk, ayo kawan kita sorakan warna hidup. Sukses bersama. Langkah terus melangkah. Benahi asa, cipta karya. Maju terus melaju. Tetap berpacu, capai citamu. SN12 Go internasional. SN12 for you. Semangat bisa, sukses maksimal. SN12 for you. Go internasional. SN12 for you. Semangat bisa, sukses maksimal. SN12 for you. Go internasional. SN12 for you. Semangat bisa, sukses maksimal. Semangat bisa, sukses maksimal. Semangat bisa, sukses maksimal.
Masya Allah, aku temenin bersama Ibu Dwi Harti dan juga Mbak Maningsi. Terima kasih sudah menemani aku bernyanyi Mas SR12. Masih semangat? Masih semangat nggak? Semangat, Masih semangat. semangat. Oke, maaf nggak bisa on cam, nggak apa-apa. Oke. Oke, baik. Teman-teman semua, nanti di saat kita sudah mulai sesi materi, dimohon untuk unmute-kan audionya ya, supaya tidak ada yang terganggu nantinya. Oke, baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai materi kita pada hari ini ya. Iya tadi kolam ditabrak. Oke, tunggu sebentar biar aku bantu mute all. Oke, sudah. Nanti ketika ada sesi tanya jawab, aku persilahkan untuk dibuka mic-nya ya. Aku share dulu materi kita pada hari ini. Hari ini kita akan bahas apa? Facial wash. Facial wash. Ada berapa facial wash? 4. Ada 4. Apa aja tuh? Green tea, honey, coffee, bulus. Green tea, honey, coffee, bulus itu facial wash. Tapi kalau soap bar-nya ada berapa? 5. Soap bar. Soap bar ada ada? yang Ada 4. Ada 4. Apa aja tuh? Rice, Soap, honey, rice, bulus. kopi Bulus. sama Ada berapa tuh jadinya? 5. Ada 5 ya. Sama satu lagi kita ada facial foam glutathione dan yang ada lagi soap bar DNA salmon ya. Oke, baik. Kita mulai sekarang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih untuk seluruh mitra-mitra SR12 yang sudah hadir pada hari ini. Hari ini kita akan bersenang-senang saja ya. Jangan kita nggak usah bilang kita sedang belajar ya. Takutnya kalau bilang belajar tuh kayak cenat, cenut, cenat, cenut gitu ya. Kita akan bersenang-senang sambil sharing tentang facial wash SR12 ya. Oke, sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri dulu boleh ya? Karena katanya tak kenal maka tak sayang gitu ya. Oke, perkenalkan nama saya Cindy Oktaviani. Saya dari Departemen SR12 University, profesional sebagai makeup educator dan juga beauty trainer di SR12 Skincare. Alhamdulillah saya sudah tersertifikasi sebagai personal beauty trainer dan juga sebagai makeup artist. Ya, saya di SR12 University sebagai spesialisasi edukasi tentang skincare, makeup yang aman dan juga efektif. Ya, terus juga saya spesialisasi untuk pengembangan diri dan membentuk percaya diri lewat dunia kecantikan serta mengadakan beauty class untuk ibu-ibu, remaja, dan juga mitra-mitra SR12 dengan mengedepankan tema makeup natural dan juga glowing look ya. Seperti yang sedang tren saat ini bahwa makeup itu jangan terlalu menor ya. Jadi makeupnya mau yang natural aja nih, seperti makeup tapi nggak makeup gitu ya. Gitu. Nah, itu cocok banget dengan menggunakan makeup-makeup dari SR12. Alhamdulillah, saya sudah berpengalaman di dunia kecantikan, di dunia skincare sudah 10 tahun di bawah naungan seorang dokter. Jadi insya Allah apapun ilmu yang saya punya saat ini akan kita sharing, akan saya bagikan kepada teman-teman semua. Ya, dan alhamdulillah juga saya sudah melatih ratusan mitra dan juga beauty konsultan SR12. Saya aktif sebagai MC, Master Ceremony, dan juga saya aktif sebagai pembicara dan juga trainer di dalam beberapa event seminar kecantikan. Seperti itu. Moto hidup saya tuh seperti ini. Cantik itu ilmu, bukan cuma sekedar polesan. Kalau cantik di muka aja mah gampang pakai make up ya. Tapi karena kita bergerak di dunia kecantikan, kita bergerak di bidang kesehatan, otomatis kita akan menangani yang namanya keluhan, permasalahan kulit. Pasti itu lagi permasalahannya, nggak jauh-jauh ya. Nah, jadi kita kembangkan lagi kecantikan kita dengan ilmu. Ya, alhamdulillah teman-teman yang sudah hadir pada hari ini, aku sangat mengapresiasi itu. Artinya teman-teman ingin berkembang lebih lagi ya. Karena ketika teman-teman sudah paham dengan kulit, teman-teman akan lebih percaya diri ketika menangani keluhan dari konsumen, ya.
Oke, nah ini ada pretest sebelum kita masuk ke materi. Silahkan teman-teman isi dulu pretestnya. Aku kasih waktu sekitar 15 menit cukup? Cukup ya? Insya Allah. Oke, cukup. Baik, silakan diisi teman-teman. Kita kasih waktu 15 menit. Universitas SR12 di mana? Untuk saat ini kita masih ada di HO, Kak, di head office-nya SR12 di kantor CMM di Gunung Sindur ya. Sudah bisa diisi? Gimana caranya, Kak? Ini ada scan barcode, silahkan di-scan barcode-nya. Berarti pakai device lain. Boleh pakai device lain. Oh, pakai link. Oke, siap. Aku kirim link aja di forum chatnya ya. Iya, Mbak Ya. Cindy. Oke, siap. Ditunggu sebentar. Aku kirimkan linknya. Oke, sebentar. Baik, sudah aku kirimkan linknya. Silakan teman-teman klik. Isi selama 15 menit. Bisa. Yang sudah boleh absen di chat Zoom ya.
Oke, saya kirim ulang linknya ya. Oke, silakan diisi link pretestnya terlebih dahulu ya. Oke, yang sudah dapat nilai berapa? Apa ini? Ini apa ini? Nggak tahu ngapain. Suruh ngapain? Oh, Halo Kak Ipah, aku kirim link pretestnya ya. Silakan diisi linknya. Pretest. Ya, oh ini ada formulir. kita ada pretest dan posttest. Sebelum kita masuk ke materi, kita pretest dulu. Nanti setelah materi, kita ada posttest. Oh ini ada tes. Leader kita siapa nih? Hah? Leader kita siapa sih? Mbak Fira. Tanya dia berapa? Aku berarti reseller ya? Iya. Agin aja tulis. Belum. Gabung sejak tahun 2025. Kita sampai itu. Mengapa penting kemudian untuk proses pastinya kulit? 70/100 luar biasa. 80, 85, 75. Oke, yang lain masih isi ya. Maaf baru gabung. Baik, aku kasih link pretestnya. Silahkan diisi ya Kak. Lutfiatul. Silahkan diisi. Untuk wajah berjerawat itu apa sih kemarin? 65, oke. Nice. Wih, kerennya. KL siapa sih ya ini KL? KL 100 loh. Maaf baru gabung Kak. Oke, yang baru gabung aku kasih linknya. Silakan diisi dulu pretestnya. Glutanian apa sih? Facial wash glutation. Glue apa sih glue? Lengket ya? Mengontrol produksi glue kan lengket.
ekstrak beras, sop barai, Baik, 4 menit lagi. Lihat skor. 45/100. Nggak apa-apa, Bapak. Nanti kita belajar habis ini, nanti hasilnya jadi 100/100 ya. Benar suaranya. Sambil aku cek, sudah berapakah yang sudah mengisi? Masih ada 2 menit lagi, silahkan gunakan 2 menitnya. Oke, sudah ada 47 jawaban yang masuk. berapa banyak sih Bi, soalnya? Ada 20 soal, Ibu. Oh, Masya Allah. Matiin aja dulunya. Belum. Oke, sudah 50. Nggak apa-apa. Nanti kita akan belajar sama-sama ya. Nanti kita akan bahas sama-sama. Baru gabung kakak ada kendala. Oke, aku kirim lagi linknya. Silakan yang masih mau isi. Nanti tapi kita akan mulai di jam 2.35. Kenapa belum? Ah, Astagfirullah. Berapa? Mati dulu. Masa cuma 35? 35. Nggak apa-apa, Ibu. Parah banget. Lumayan. Nggak apa-apa. Nanti kita akan sharing sama-sama hari ini ya. Wah, keren. 80, 85. Keren banget. Oke. 1 menit lagi. Oke, sudah selesai ya untuk isi pretestnya. Yang masih mau lanjutkan silakan sambil didengarkan. Hari ini saya tidak akan banyak warawiri ya. Kita akan fokus kepada slide saja karena materi kita agak banyak hari ini ya. Jadi kita akan fokus ke slide kita pada hari ini. Dimohon untuk teman-teman silakan di-unmute dulu suaranya ya. Aku unmute dulu ya, izin semuanya aku unmute. Oke. Baik. Oke,
Baik teman-teman semua, terima kasih yang sudah mengisi pretest. Pretest. Oke, sekarang kita akan masuk ke tentang produknya ya. Memahami varian facial wash SR12 untuk kulit optimal kita ya. SR12 diformulasikan dengan bahan-bahan alami pilihan untuk membantu membersihkan wajah secara efektif sekaligus merawat kesehatan kulit. Ya, penting untuk memilih pembersih wajah yang tepat sesuai dengan jenis kulit agar hasilnya maksimal. Jadi, kalau mau mengidentifikasi pasien atau konsumen, yang harus pertama diidentifikasi adalah sensitif atau tidaknya kulit. Ketika sudah tahu nih, ketika oh sensitif nih, baru kita masuk ke jenis kulitnya. Apakah kulitnya berminyak? Apakah kulitnya kering? Apakah kulitnya kombinasi? Nah, itu nanti beda-beda lagi untuk penggunaan facial wash-nya, ya, untuk penggunaan sabunnya. Nah, apa sih indikator dari kulit yang sensitif? Ada 4. Perih, panas, merah, gatal. Kalau habis pakai produknya, rasanya kayak gatel banget, tidak tertahan. Nah, itu berarti kulitnya agak sensitif. Apalagi sampai menimbulkan ruam-ruam di kulit wajah, sampai menimbulkan kemerahan di wajah, sampai bengkak juga. Itu artinya nggak cocok dan kulitnya sensitif. Ya, ya. Oke, kita next. Nah, kita ada 4 varian, ada soap bar, facial foam, facial wash, dan juga DNA salmon. Jangan kebalik ya teman-teman ya. Jangan dibilang facial foam ini facial wash ya, beda. Kalau facial wash dia bentuknya cair, tapi kalau facial foam bentuknya foam, busa. Ya, nah ini soap bar, DNA salmon juga sebetulnya masuknya ke soap bar, tapi ini adalah produk unggulan, jadi sehingga kita pisahkan menjadi DNA salmon aja. Soap bar DNA salmon. Ya, nah, kita akan bahas tentang soft bar terlebih dahulu. Kalau aku bahasnya kecepatan boleh diinterupsi ya. Ini sudah aku usahakan, sudah aku belajar speech biar ngomongnya nggak kecepatan ya. Jadi boleh nanti diinterupsi kalau misalkan kecepatan. Tapi aku tidak akan banyak modifikasi, aku akan banyak baca aja dari slide-nya. Ya, kita yang pertama ada soft bar, ada sabun batang, yang pertama ada ekstrak beras atau rice soap. Spesifik produknya adalah beras secara tradisional digunakan untuk mencerahkan kulit dan menghaluskan tekstur kulit. Sabun ini membantu mengangkat sel kulit mati, membuat kulit terasa lebih halus dan tampak lebih cerah. Nah, diperuntukkan untuk jenis kulit yang seperti apa sih? Untuk kulit yang kusam, yang tekstur kulitnya kasar, terus juga kalau kulitnya normal, cenderung kering, boleh nih pakai rice soap. Karena rice soap ini bisa memberikan efek mencerahkan, membantu menghaluskan kulit, yang kulitnya pada kasar nih bisa dibantu pakai rice soap karena efek dari si sabun berasnya ini. Terus juga kalau kulitnya normal cenderung kering, ini bisa membantu menjaga kelembapan kulit. Ya. Nah, terus ada juga milky rice soap. Tadi rice soap, sekarang milky rice soap. Beras secara tradisional sama tadi penjelasannya ya, bagus untuk menghaluskan kulit. Ditambah lagi susu kaya akan asam laktat yang berfungsi sebagai eksfoliator ringan, membantu mengangkat sel kulit mati dan mencerahkan kulit, juga memberikan efek melembabkan. Jadi sabun Milky Rice Soap ini cocok untuk kulit yang kusam, terus cocok untuk kulit yang normal cenderung kering ya, hampir sama kayak rice soap, normal cenderung kering, kulit dengan tekstur yang tidak merata karena bisa membantu menghaluskan kulit. Terus juga ada sabun bulus ya. Ingredients utamanya adalah minyak bulus, virgin coconut oil dan juga kolagen. Spesifik produknya adalah ini adalah varian soap bar yang sangat populer dari SR12 ya. Ini best seller banget. Minyak bulu secara tradisional dikenal khasiatnya untuk membantu mengencangkan kulit, ya, menyamarkan noda hitam dan meningkatkan elastisitas kulit. Penambahan kolagen mendukung regenerasi sel kulit dan menjaga kekenyalan kulit. VCO di dalamnya juga membantu menjaga kelembapan kulit. Jadi, diperuntukkan untuk jenis kulit yang seperti apa? Untuk kulit yang kusam,
Untuk kulit yang kusam, yang agak kendur, bagus nih pakai sabun bulus karena membantu mencerahkan serta memberikan efek firming atau mengencangkan gitu ya. Kulit dengan noda hitam dan flek ringan dapat membantu menyamarkan jika digunakan secara rutin. Juga untuk kulit normal dan kering, ya, memberikan nutrisi serta kelembapan. Tidak disarankan untuk kulit sangat berminyak atau berjerawat parah karena tekstur minyak bulus yang kayak mungkin kurang yang kurang cocok untuk kulit yang berminyak ya. Jadi kalau sabun bulus ini bedanya kalau soap bar bulus ini itu untuk kulit yang normal dan cenderung kering. Seperti itu ya. Nah, kita juga ada soap bar honey soap. Ini bahan utamanya dari madu. Sama seperti facial wash madu, sabun ini kaya akan pelembab alami dan sifat antibakteri, membantu menjaga kelembapan kulit dan cocok untuk kulit yang sensitif. Diperuntukkan untuk jenis yang kulitnya kering, sensitif, dan kulit normal. Ya, jadi kalau kulitnya sensitif, lebih baik rekomendasikan kandungan facial wash atau soap bar yang ada madunya. Ya, memberikan hidrasi, formulanya lembut dan menenangkan, serta menjaga kelembapan alami kulit. Nah, ini adalah coffee soap bar. Ingredients utamanya adalah ekstrak kopi dan juga ada VCO-nya. Ya, sabun ini memanfaatkan kekuatan kopi sebagai antioksidan dan mild exfoliant alami. Kopi membantu melancarkan peredaran darah mikro di kulit, sehingga kulit tampak lebih segar dan juga cerah. Sifat eksfoliasinya juga membantu mengangkat sel kulit mati dan membersihkan pori-pori yang tersumbat, sehingga efektif mengurangi komedo dan mencegah jerawat ringan. Dan jerawat ringan ya. Oke, nah diperuntukkan untuk jenis kulit yang apa? Diperuntukkan untuk jenis kulit yang normal cenderung berminyak. Nah, kalau tadi untuk kulit yang kering atau normal to dry, normal ke kering itu ada milky rice soap, ada rice soap, yang sensitif kita pakai yang honey soap. Nah, ini coffee soap untuk kulit yang berminyak, membantu mengontrol minyak dan membersihkan pori-pori. Bisa untuk kulit yang kusam dan lelah, memberikan efek pencerah dan juga revitalisasi, serta ada kulit dengan permasalahan komedo, kulit berjerawat ringan, boleh pakai coffee soap bar ya. Nah, 1, 2, 3. Nah, jadi tadi yang ketiga ini untuk kulit yang normal, cenderung kering, ya, itu pakai rice soap, milky rice soap, sabun bulus. Tapi kalau kulitnya sensitif, pakai yang honey soap bar. Tapi kalau kulit yang berminyak banget, boleh pakai coffee soap. Oke, kita next ke facial foam. Nah, ini adalah satu-satunya varian, tidak ada varian lain lagi. Oke, nggak perlu di SS ya Kak, nanti aku kasih materi ini buat teman-teman semuanya. Ya, nanti aku kasih link untuk teman-teman bisa cek lagi video Zoom-nya dan juga ada link materinya sehingga teman-teman bisa punya nih materinya, ya. Nah, ada facial foam. Facial foam ini ingredients utamanya adalah glutathione, ada kolagennya juga, ada niacinamide-nya juga. Untuk spesifik produknya, ini adalah facial foam yang diformulasikan khusus untuk membantu mencerahkan kulit secara optimal. Glutathione dikenal sebagai master antioksidan, ya, yang berperan penting dalam menghambat produksi melanin atau pigmen penyebab kulit yang gelap, sehingga membantu mencerahkan warna kulit dan menyamarkan noda hitam. Kolagen, maaf, kepencet. Nah, kolagen mendukung elastisitas dan kekenyalan kulit, membuat kulit terasa lebih kenyal, tampak awet muda. Ada kandungan niacinamide-nya juga, ini berfungsi untuk membantu mencerahkan kulit, mengurangi kemerahan pada kulit wajah, mengecilkan tampilan pori-pori, dan memperkuat skin barrier-nya. Ya, teksturnya menghasilkan busa lembut dan membersihkan wajah secara menyeluruh tanpa membuat kulit terasa kering atau ketarik. Diperuntukkan untuk jenis kulit yang kusam, ya, untuk yang punya noda-noda hitam atau flek itu bisa, dan juga untuk kulit normal. Aku tidak menyarankan ini untuk kulit sensitif ya.
Jadi ini diperuntukkan untuk kulit yang normal. Untuk kulit kombinasi juga bisa, mau kering atau berminyak ya. Kulit yang tampak lelah dan kurang bercahaya. Ini bagus banget untuk mencerahkan kulit wajah, tapi aku tidak merekomendasikan untuk teman-teman yang punya kulit sensitif. Ya, jadi kalau kulit sensitif, kita bisa gunakan ke soap bar honey atau ke facial wash yang honey dan juga green tea. Kita akan masuk ke facial wash sekarang. Ini facial wash yang cair, ya. Hampir sama sebetulnya sama soft bar, cuma bedanya teksturnya aja. Kalau soft bar padat, kalau facial wash cair. Ingredients utamanya sama ekstrak kopi. Kopi dikenal kaya akan antioksidan kulit dan membantu melancarkan sirkulasi darah. Facial wash ini, maaf ya, facial wash ini memberikan efek deep cleansing sekaligus membantu merevitalisasi kulit wajah yang tampak lelah. Diperuntukkan untuk jenis kulit yang apa? Untuk kulit normal, kulit kusam, dan juga kulit yang mengalami permasalahan dengan komedo. Ini bagus banget menggunakan facial wash coffee, ya, karena bisa untuk perawatan harian, bisa untuk mengembalikan kesegaran dan rona sehat kulit, terus juga bisa membantu membersihkan pori-pori, ya. Setelah facial wash kopi, kita ada facial wash bulus. Ingredients-nya udah pasti ada minyak bulusnya dan juga ada VCO-nya ya. Mengandung minyak bulus yang dipercaya memiliki khasiat untuk membantu meregenerasi kulit, mencerahkan dan menjaga elastisitas kulit. Dikombinasikan dengan VCO yang mampu melembabkan dan memiliki sifat antibakterial. Gini ya teman-teman, kulit kita ini butuh sekali yang namanya regenerasi. Regenerasi kulit itu terjadi sekitar 30 sampai 40 hari. Tapi semakin bertambahnya usia kita, akan semakin lama proses regenerasinya. Dan kita bisa bantu dengan menggunakan produk-produk rangkaian skincare yang memang cocok dengan kulit kita yang bisa mempercepat regenerasi kulit baru. Sehingga kalau apa sih yang terjadi kalau misalkan regenerasi kulitnya terhambat atau lambat? Biasanya kulit menjadi kusam. Kulitnya kusam, terus kulitnya jadi membandel, seperti itu ya. Jadi harus rajin-rajin menggunakan produk yang untuk bisa meregenerasi kulit ya. Tapi dengan catatan, biasanya facial wash bulus ini hanya untuk kulit normal. Jangan dipakai untuk kulit yang sensitif. Ya, dengan kulit kusam dan dengan permasalahan flek ringan. Nah, biasanya facial wash bulus ini aku rekomendasikan kepada mereka yang kulitnya berminyak tapi normal. Itu aku kasih ke facial wash bulus. Tapi kalau facial wash coffee, biasanya aku kasih ke mereka yang kulitnya kering tapi normal, ya. Next, ini ada facial wash green tea. Ingredients utamanya ada ekstrak green tea atau teh hijau. Spesifika produknya adalah mengandung antioksidan tinggi yang mampu melawan radikal bebas, mampu menenangkan kulit kemerahan, dan mengurangi peradangan kulit. Teksturnya ringan dan memberikan sensasi segar setelah pemakaian. Diperuntukkan untuk kulit yang berminyak, berjerawat, dan juga yang sensitif. Karena dia dapat membantu mengontrol produksi sebum berlebih. Sebum itu produksi minyaknya ya. Terus juga ada sifat antiinflamasi dan antibakterinya membantu meredakan jerawat dan mencegah timbulnya jerawat baru. Dapat membantu menenangkan kulit yang mudah iritasi. Terus yang terakhir ada facial wash madu ya. Kandungan utamanya ada ekstrak madu. Spesifikasi produknya, madu dikenal sebagai pelembab alami yang luar biasa dan memiliki sifat antibakteri. Facial wash ini membantu menjaga kelembapan kulit, membuatnya terasa kenyal dan bersih tanpa efek tertarik. Ya, tanpa efek tertarik. Diperuntukkan untuk jenis kulit yang apa? Untuk kulit yang kering, normal atau cenderung sensitif juga bisa, dan juga untuk kulit kombinasi. Jadi kalau facial wash ini kita ada 4 ya. Ada coffee, ada bulus, ada green tea, ada honey. Biasanya kalau pasiennya kulitnya sensitif, aku akan memberikan rekomendasi 2 produk ini. Honey, facial wash honey, dan facial wash green tea. Aku balikin lagi, setelah aku identifikasi pasiennya sensitif nih ternyata. Jenis kulitnya apa ya? Kalau jenis kulitnya berminyak, berarti aku kasih apa?
facial wash-nya? Yang green tea atau yang honey? Kalau kulitnya berminyak. Green tea. Yang green tea, betul. Kalau kulitnya kering, Honey. betul. Ya, jadi kalau kita sudah ketemu pasien kita ternyata kulitnya sensitif, pengen pakai facial wash, kita kasih facial wash antara honey dan green tea. Kita tanyakan dulu, kakak kulitnya berminyak atau kering, atau normal-normal aja, atau kombinasi normal aja sih kak, cuman agak sensitif. Oke, kita kasihnya honey. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke sop bar DNA salmon. Ingredients utamanya sudah pasti ada DNA salmon ya. Ada niacinamide-nya juga, ada kolagen dan ada bahan pelembab lainnya. Ya, diperuntukkan untuk jenis kulit yang seperti apa? Misalkan teman-teman mau kulitnya kenceng lagi nih untuk anti aging. Nah, cocok nih pakainya Softbar DNA Salmon. Kulitnya kusam, ada noda hitamnya, kulitnya kering, terus atau kulitnya normal, seperti itu. Ya, ini cocok banget pakai DNA Salmon. Nah, meskipun kaya akan manfaat, meskipun DNA salmon ini manfaatnya banyak sekali dan ingredientsnya banyak sekali, tapi menjadi catatan penting untuk teman-teman yang kulitnya sensitif, ya, atau teman-teman yang jerawatnya parah banget nih. Sebaiknya lakukan patch test terlebih dahulu karena kandungan aktifnya yang cukup intens. Dikhawatirkan justru malah kandungan aktif ini bisa memicu jerawat lainnya untuk tumbuh. Ya, kalau untuk kulit sensitif, kalau mau dicoba dulu boleh ya. Tapi kita tes dulu di kulit, jangan langsung pakai setiap hari seperti itu ya. Nah, untuk spesifikasi produknya, sabun ini diformulasikan khusus untuk memberikan manfaat anti-aging dan mencerahkan secara intensif ya. Ekstrak DNA salmon merupakan bintang utama dalam produk ini. DNA salmon dikenal kemampuannya untuk membantu meregenerasi sel kulit mati, meningkatkan elastisitas kulit, mengurangi tampilan garis halus dan kerutan, serta mempercepat penyembuhan luka dan juga bekas jerawat. Kandungan antioksidannya juga melindungi kulit dari kerusakan lingkungan, ya. Ada niacinamide-nya juga yang berperan penting seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Bahan ini sangat efektif untuk mencerahkan kulit wajah, menyamarkan noda hitam dan mengurangi kemerahan dan bisa memperbaiki skin barrier kita. Ya. Terus juga ada kolagennya. Cocok nih buat teman-teman yang pengen mengencangkan wajah. Boleh banget pakai DNA salmon karena dia berperan penting dalam menjaga kekenyalan dan kekencangan kulit serta memberikan tampilan yang lebih muda ya. Kombinasi bahan-bahan ini menjadikan DNA salmon Softbar SR12 tidak hanya membersihkan, tetapi juga sebagai perawatan kulit secara menyeluruh, membuatnya terasa lebih halus, kenyal, dan tampak lebih cerah. Tapi ingat, untuk kulit yang sensitif, aku tidak merekomendasikan ya. Jadi kalau untuk kulit yang sensitif, kita betul-betul harus hati-hati banget dalam pemilihan setiap produknya. Gitu ya. Nah, kita akan bahas rahasia mencuci wajah yang baik dan tepat. Karena ternyata mau pakai facial wash sebagus apapun, semahal apapun, kalau teknik dalam memakai facial wash-nya tidak benar, itu tidak akan efektif kerja dari si facial wash kita. Yang pertama, kenali jenis kulit Anda ya. Sebelum memilih produk, teman-teman tahu dulu nih jenis kulitnya. Tadi sebelum masuk ke berminyak, kering, kombinasi atau normal, teman-teman cari tahu dulu sensitif atau enggak kulitnya. Kalau sudah tahu sensitif nih, baru kita masuk ke jenis kulitnya. Ya, baru bisa memilih pembersih wajah yang sesuai dengan jenis kulit wajah kita. Kulit yang berminyak dan berjerawat, cari pembersih yang fokus mengontrol minyak, membersihkan pori-pori dan memiliki sifat antibakteri. Contohnya kayak ada facial wash tea tree oil, facial wash green tea atau salicylic acid ya. Kalau untuk kulit kering dan sensitif, pilih pembersih yang lembut yang bisa menghydrate atau yang bisa melembabkan dan juga bebas sulfat dan pewangi yang kuat serta tidak meninggalkan rasa ketarik kalau udah dibilasnya ya. Terus juga ada kulit normal dan juga kombinasi.
Nah, kamu bisa memilih sesuai preferensi atau kebutuhan tambahan seperti mencerahkan atau anti-aging. Misalkan ada pasien datang, Kak aku mau beli facial wash dong, kakak ada keluhan nggak? Nggak ada sih kak, kulitnya normal-normal aja. Tapi ada tujuan, maksudnya kakak ada yang ingin ada treatment untuk khususnya nggak kak? Oh iya kak, ada kak, aku pengen lebih cerah aja sih kulitnya. Oh iya kak, bener, aku pengen lebih kencang aja sih kulitnya. Baru deh kita bisa memilih sabun mana yang paling tepat untuk kondisi kulit pasien kita. Nah, itulah kenapa akhirnya SR12 banyak banget nih sabunnya karena kita menyesuaikan dengan kebutuhan kulit-kulit orang Indonesia sesuai dengan permasalahan kulitnya. Seperti namanya SR12 Skin Relief 12 ya. Terus yang kedua, frekuensi yang tepat. Untuk mencuci wajah, aku hanya akan merekomendasikan cucilah wajah hanya 2 kali dalam 1 hari. Pagi malam atau pagi sore. Biasanya sih aku akan menyarankannya pagi malam ya. Sore, siang kalau mau bersihin muka jangan pakai facial wash, tapi pakai toner atau cleansing ya. Bisa pakai milk cleanser atau mau pakai micellar water itu juga boleh. Ya, jadi di pagi hari kita bersihkan wajah. Nah, kalau cuci mukanya di pagi hari, teman-teman membersihkan sisa produk skincare yang malam hari dan juga minyak yang mungkin keluar saat tidur serta untuk mengangkat sel-sel kulit mati yang ada di wajah ya. Kalau cuci mukanya di malam hari itu penting juga untuk mengangkat make up, kotoran, polusi, minyak dan juga debu. Siapa di sini yang kalau tidur masih suka pakai make up? Ada nggak? Enggak, kok. Ada. Enggak. Oh enggak, oke. Jangan ya, karena itu bisa merusak kulit ternyata. Ya, jadi pastikan teman-teman jangan malas untuk membersihkan wajahnya. Terus yang ketiga adalah suhu air yang ideal. Gunakan air suam-suam kuku. Air yang terlalu panas itu bisa bikin kulit jadi kering serta bisa bikin iritasi. Ya, sementara air dingin mungkin kurang efektif untuk mengangkat kotoran dan juga minyak yang ada di wajah. Air suam kuku-kuku membantu membuka pori-pori sedikit untuk membersihkan yang lebih baik tanpa menghilangkan kelembapan area kulitnya. Ya, boleh nggak ngerendam muka di air dingin? Boleh. Tapi kalau untuk cuci muka, tetap pakai air biasa. Setelah cuci muka, baru kita rendam muka kita di air dingin. Itu enak banget, teman-teman. Mukanya lebih rileks nantinya. Seperti itu. Nah, yang keempat adalah teknik mencuci wajah dengan benar. Yang pertama, pastikan tangannya bersih dulu ya. Tangannya dicuci dulu pakai sabun, setelah bersih baru kita basahin wajah kita. Terus kita ambil facial wash-nya atau sabunnya, kita tuangkan ke tangan. Kalau misalkan pakai facial wash, kita tuangkan sebiji jagung aja. Jangan terlalu pelit, jangan kebanyakan juga ya. Habis itu kita kasih air, kita usap-usap dulu, baru kita usap di wajah. Berapa lama pengusapan facial wash? 60 detik. Betul. Ya, jadi kita usap pada wajah kita selama 60 detik. Ada 2 cara. Ada 60 detik, 30 detik pertama diusap di wajah, 30 detik didiemin. Ada juga 60 detik pure diusap di wajahnya aja. Nggak masalah, yang penting usahakan cuci mukanya 60 detik supaya hasil dari facial wash-nya itu efektif. Karena kalau teman-teman baru cuci muka, sok-sok bilas. Gimana cara sabunnya bekerja? Belum juga masuk itu sabun ke kulit, udah langsung dibilas. Kecepetan ya. Jadi minimal itu 60 detik saat mencuci muka. Dan hindari menggosok terlalu kasar. Ya, jangan gosok wajah terlalu kencang karena terobsesi pengen keangkat nih kulit matinya. Jangan. Ntar yang ada kulitnya malah jadi iritasi dan rusak ya. Terus juga dibilas hingga bersih. Jadi pastikan untuk area wajah ini setelah cuci muka enggak lengket ya. Jangan sampai lengket mukanya, jangan sampai tersisa sabunnya yang bikin licin di kulit. Nah, jadi harus benar-benar bersih. Karena sabun yang tersisa di wajah itu bisa menyumbat pori-pori dan bisa menyebabkan jerawat. Ya, terus juga keringkan dengan lembut. Tepuk-tepuk wajah dengan handuk bersih dan juga lembut. Jangan digesek atau ditarik. Siapa di sini yang masih lap mukanya masih pakai anduk badan? Enggak. Ada? Enggak. Nggak ada ya. Jangan ya. Jadi usahakan untuk area wajah dan area badan dipisahkan handuknya. Atau handuk untuk badan, tapi mukanya boleh deh pakai tisu aja, itu juga nggak masalah ya.
Terus yang kelima, jangan lupa double cleansing ya. Kalau teman-teman, apalagi kalau teman-teman yang suka keluar malam nih, walaupun teman-teman nggak bermake up, itu banyak banget debu sel-sel kulit mati yang bertebaran di udara ini, itu bisa nempel ke wajah kita. Jadi pastikan teman-teman untuk rajin double cleansing, bersihkan wajahnya ya. Terus segera lanjutkan ke langkah berikutnya. Jadi setelah cuci muka, teman-teman bisa menggunakan toner. Sudah pernah aku bahas di Zoom sebelumnya. Sudah. Toner itu untuk apa? Menetralkan pH muka kulit ya. Menetralkan HP ya. pH. Betul. Untuk mengembalikan pH wajahnya ya. Karena memang ada beberapa orang, tidak semua ya, ada beberapa orang yang setelah cuci muka kulitnya tuh kok jadi kayak ketarik gitu ya, kayak kering banget. Nah, ini bisa dibantu dengan toner untuk mengembalikan pH wajahnya. Oke, mencuci wajah mungkin terlihat sepele, tapi dampaknya pada kesehatan kulit itu sangat besar ya. Dengan memahami dan menerapkan cara yang hebat, cara yang tepat, teman-teman akan merasakan sendiri perbedaannya pada kulit wajah yang lebih bersih, sehat, dan lebih bercahaya. Nah, ini dia kategori ringkasan produk pembersihan wajah SR12 berdasarkan jenis kulit ya. Kalau kulitnya berminyak dan berjerawat, aku akan menyarankan facial wash green tea, facial wash berminyak dan berjerawat ya. Berminyak dan berjerawat, aku akan sarankan facial wash green tea dan juga facial wash coffee ya. Terus pakai soap bar juga yang coffee. Untuk kulit kering dan sensitif, aku kasih facial wash honey dan soap bar honey. Untuk kulit kusam, dan ingin mencerahkan, aku akan pakai facial foam glutathione. Ini bisa untuk mencerahkan kulit wajah dan juga menyamarkan noda hitam. Terus bisa pakai soap bar rice soap bar milky rice soap, dan soap bar DNA salmon. Nah, kalau untuk kulit normal, kombinasi dan menjaga elastisitas kulit, itu bisa menggunakan facial wash bulus, menjaga facial wash bulus, soap bar bulus, facial wash honey, dan juga facial wash coffee ya, karena bisa menghydrate kulit menjadi tidak kering. Seperti itu teman-teman ya. Nah, kalau untuk kulit sensitif apa? Boleh di kolom chat untuk kulit sensitif apa? Cleansing pakai kefir mas. Cleansing, kefir mas itu bukan cleansing Mbak, kategorinya itu masuknya ke face mask untuk maskeran wajah. Nah, kenapa di sini berminyak dan berjerawat kok boleh pakai facial wash coffee? Karena ada yang namanya purging dan ada yang namanya breakout. Kulit yang berjerawat belum tentu sensitif. Tapi kulit yang sensitif sudah pasti mudah jerawatan, seperti itu. Ya, nah ada siklusnya. Ketika tiba-tiba kok bisa jerawatan ya, padahal aku nggak sensitif banget kulitnya. Nah, berarti ada penumpukan sel kulit mati di wajahnya, di epidermisnya ada penumpukan sel kulit mati, sehingga kelenjar minyak dan kelenjar keringat yang ingin keluar, dia tersumbat, tertahan di bawah permukaan kulitnya. Seperti itu. Jadi kalau untuk kulit sensitif, tadi kita ada 2 sabun, ada FW Green Tea dan juga FW Honey. Gitu teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke sesi post testnya. Dijawab dengan sangat hati-hati. Aku kasih waktu setengah jam. Setelah setengah jam kita baru akan tanya jawab. Akan aku kirimkan link post testnya. Oke, mungkin nggak setengah jam ya. Kalau misalkan memang 20 menit ternyata sudah selesai semua teman-teman, nanti akan kita lanjut ke sesi tanya jawab. Silakan diisi teman-teman pertanyaan post testnya.
Soalnya sama, cuman hati-hati menjawabnya jangan sampai terkecoh lagi. Soalnya masih sama, soalnya masih yang tadi. Baik, teman-teman yang sudah mengisi jawabannya, boleh nanti diisi link absennya ya. Mungkin nanti di next pertemuan aku akan bahas tentang purging dan breakout. Apa sih bedanya? Silahkan diisi dulu. Aku kasih waktu sampai 20 menit. Nanti 03.20 aku kembali.
takkan mungkin mendapatkanmu. Karena telah ku sadari, ternyata diriku tak layak untuk di sisimu. Seketika ku merenung dan katakan pada diri, jangan mundur bila kau tahu caranya untuk maju. Ku beranikan diri untuk ungkapkan isi di hati. Dengarkan lagu ini, ku nyanyikan hanya untukmu. Oh, ku ingin kau jadi milikku, temani diriku seumur hidupku, dan ku berjanji takkan sakiti kau yang ku cinta sepenuh hati. Biarkan semua manusia jadi saksi nyata bahwa memilikimu adalah anugerah terindah untuk diriku. Jangan abaikan niatku, jangan remehkan perasaanku ini. Mungkin ku bukanlah yang terbaik, tapi kan ku lakukan terbaik untuk bahagiakanmu. Oh. Bunga, gue mau bilang, Apa, Bar? Nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok. ku ingin kau jadi milikku, temani diriku seumur hidupku, dan ku berjanji takkan sakiti, oh, sakiti, oh. Ku ingin kau jadi milikku, temani diriku seumur hidupku, dan ku berjanji takkan sakiti kau yang ku cinta sepenuh hati. Biarkan semua manusia jadi saksi nyata bahwa memilikimu adalah anugerah terindah untuk diriku. Selamanya, oh, takkan sakiti kau yang ku cinta sepenuh hati. Biarkan semua manusia jadi saksi nyata bahwa memilikimu adalah anugerah terindah untuk diriku. Untuk diriku. Jen, sebelumnya Bapak minta maaf, baru ngasih tahu kamu sekarang. Nepan sudah lama sakit.
takkan bisa ku raih. Begitupun kamu yang tak mungkin bisa aku miliki. Ku tahu siapa dirimu, ku tahu siapa diriku. Kita yang berbeda, kau dan aku bagai langit dan bumi. Tapi tahukah kamu betapa ku mencintai dirimu. Tak sanggup ku melawan hatiku yang selalu menginginkanmu. Tolong yakinkan aku, perjuangkan atau ku menyerah. Namun bila tak bisa bersama, baik menghilang. Ku tahu siapa dirimu. Ku tahu siapa diriku. Kita yang berbeda, kau dan aku bagai langit dan bumi. Sesungguhnya aku tak sanggup tanpamu. Tapi tahukah kamu betapa ku mencintai dirimu. Tak sanggup ku melawan hatiku yang selalu menginginkanmu. Tolong yakinkan aku, perjuangkan atau ku menyerah. Namun bila tak bisa bersama, lebih baik ku menghilang. Namun bila tak bisa bersama, ku harap kau bahagia. Evan tidak lama sakit, dan sekarang dia sudah meninggal. Kejadiannya pas meluk istrimu. Suaranya Kak. Oke, suaranya ya. Oke. Gimana teman-teman? Sudah semua diisi? Sudah. Sudah, alhamdulillah baik. Dapat berapa? 95. Naik apa turun? Naik. Naik. Yang pertama 65, tes yang kedua 80. Maaf kakak sampai ketiduran. Jadi ada beberapa yang Masya Allah luar biasa, keren banget. Di screenshot nggak tadi teman-teman? Sudah. Di screenshot boleh dong, nanti teman-teman kasih testimoni ke aku di nomor aku di 0813-9876-4626, kirim testimoni dari pre-testnya berapa, post-testnya berapa, atau teman-teman mau posting di IG, di tag ke Instagram aku juga boleh banget ya. Nanti kita repost, saling follow juga boleh ya. Siap. Iya. Kan Nur Laila udah ya, keren. Nih, aku sambil baca ini ya. Yang pertama 60/100, yang keduanya 80/100. Ih, keren. Nanti naik lagi jadi 100/100 ya, Mbak ya.
Oke, dari sekian banyaknya pertanyaan, dari 20 pertanyaan, nomor berapa sih yang pada salah? Nomor berapa yang salah? 15. 15. Oke, sambil aku buka linknya. Nomor 5 sama nomor 6, Kak. Nomor 5 Membingungkan. sama nomor 6. Oke. Ditunggu ya. Nomor 5. Nomor 10. Duh. Sama nomor Oh, 16. salah. Post test facial wash. Ini udah pada ngisi semua? Pretest post test nilainya sama. Nilainya sama. Pretest post test nilainya sama. Dan di soal yang sama juga salahnya. Dua-duanya salah. Nomor 10 Sebentar. apa ya, Kak, jawabannya? Iya, ini Sama lagi aku nomor coba sambil buka ya. Pertanyaannya, pertanyaan 13, apa penting 16. nomor bersih wajah? Pertanyaan yang berapa, Mbak? Nomor berapa, Mbak? Nomor 50. Nomor Nomor 10, 60 detik. nomor sama. 10. Mm-mm. Iya, betul. Nomor 10 itu jawabannya 60 detik 60 ya. detik. Iya. Nomor berapa lagi? Nomor 13, Kak. Kita 13, Kak. Oke, nomor aku baca dari satu dulu ya. Nah, nomor 1 ini pertanyaannya, mengapa penting untuk membeli pembersih wajah yang tepat sesuai dengan jenis kulit agar hasil perawatan kulit maksimal? Jawabannya yang B, pasti pada benar semua ya. Terus Ya, berapa kali betul. sebaiknya kita mencuci wajah dalam sehari? 2 kali, 2 pagi dan kali. malam. Facial wash SR12 apa yang direkomendasikan untuk kulit berminyak dan Green tea. berjerawat? Betul, Green facial wash green tea. tea. Ya, ingredients utama dari facial wash honey adalah Madu. ekstrak Madu. madu, betul. Sabun batang SR12 yang dikenal efektif dalam menyerap kotoran, Kopi. minyak Kopi. berlebih dan Coffee racun shop. dari kulit Coffee adalah shop. coffee Coffee shop. shop. Betul. Jika Maaf, kulit Kak. Anda kering, ya, Izin, Kak. Itu tadi nomor berapa? Nomor 5 ya, Kak? nomor 5, betul. 5. Coffee shop. Tapi ya coffee shop ya? Iya, Oke, betul. oke, oke. Oke. Nomor 6, jika kulit Anda kering dan sensitif, varian soap bar SR12 apa yang paling cocok untuk melembabkan Honey. dan menenangkan kulit? Honey shop. Betul. Facial foam glutathione SR12 diformulasikan khusus untuk Mencerahkan kulit kusam. Mencerahkan kulit kusam dan menyamarkan noda hitam. betul. Sabun batang SR12 dengan ingredients utama ekstrak beras dan susu yang berfungsi sebagai eksfoliator Milky ringan. rice. Milky Milky rice. rice. Betul. Barangnya kosong. Iya ya, kosong ya. Nomor 9, apa suhu air yang ideal digunakan saat mencuci wajah? Suam kuku. Suam kuku, betul. Berapa lama durasi ideal memijat pembersih? 60 detik. Oke. 60 detik. Betul. Double cleansing sangat dianjurkan, terutama di malam hari jika Menggunakan betul.
Pinter-pinter ya. Setelah mencuci wajah dalam kurun waktu berapa lama sebaiknya segera aplikasikan toner, serum, dan pelembab. 1 sampai 3 menit. Kulit masih Betul. Oke. Varian facial wash SR12 yang mengandung minyak bulus dan VCO dipercaya memiliki khasiat untuk menjaga kekenyalan. Facial wash bulus. Untuk kulit yang tampak kusam dan lelah, facial wash SR12 dengan ingredients ekstrak kopi. Kopi kembalikan kesegaran dan nasihat kulit. Oke, betul. Nomor 15, manfaat utama dari ingredients ekstrak DNA salmon pada sop bar DNA salmon adalah Meregenerasi sel kulit dan mengurangi tanda penuaan. Oke. Nomor 16, jika kulit Anda mengalami tanda-tanda penuaan seperti garis halus dan kerutan, sop bar SR12 apa yang direkomendasikan? Sop barbulus. Nomor 17, sop barbulus. Ya. Oke. Nomor 17, apa yang bisa terjadi jika Anda mencuci wajah terlalu sering? Merusak skin barrier dan memicu produksi minyak berlebihan. Betul. Mengapa penting untuk mengeringkan wajah dengan menepuk-nepuk menggunakan handuk bersih dan lembut, bukan Menghindari menggesek? iritasi. Menghindari iritasi dan kerusakan kulit. Betul. 19, facial wash coffee SR12 yang cair dan sop bar coffee SR12 memiliki kesamaan dalam fungsinya. Membantu mengurangi komedo dan menyegarkan kulit. Oke. Produk SR12 yang difokuskan untuk kulit kusam, tekstur kasar, mencerahkan dengan ingredients ekstrak utama ekstrak beras adalah wah, oke, keren banget. Nah, itu semuanya udah pada bisa ya jawabannya ya. Nomor 10, Coach, masalah T-zone apa jawabannya? Nomor 10 tadi sudah kita bahas ya? 60 detik. Iya. Betul. Berapa lama durasi ideal memijat wajah dengan lembut di area T-zone? Jadi maksudnya adalah di area seluruh wajah, terutama di area T-zone. Sekitar 60 detik jawabannya ya. Ini hanya pertanyaannya aja yang agak menjebak ya, Kak ya. Oke. Gimana teman-teman semua? Seru hari ini? Seru. Mbak Cindy, izin tanya dong. Boleh. Oke, baik. Saya dari Lampung nih, Mbak Cindy. Oh iya. Tapi izin kamera ditutup. Nggak boleh. Harus dibuka kameranya. Gimana, Mbak? Oke. Nah, udah kelihatan kan? Nah. Gimana, mau Mbak? izin tanya Mbak Cindy, kebetulan saya baru bergabung di bulan Juni kemarin. Lagi azan nih, nggak apa-apa deh, pelan-pelan ya ngomongnya. Iya, boleh. Anti-aging itu sendiri dipengaruhi oleh usia atau dari jenis kulit ataukah dari perawatan kulit itu sendiri? Oke. Maksudnya penuaan ya, penuaan. Mohon jawaban Mbak Cindy. Terima kasih. Siap, sama-sama. Kalau anti-aging itu sebetulnya bisa terjadi karena siklus hidup juga. Bisa ada loh yang tua lebih cepat karena ada yang namanya metabolik tubuh itu. Kita gimana jelasinnya ya? Jadi ada namanya detoksifikasi racun pada tubuh kita. Nah, kalau misalkan tubuh kita tidak bisa mendetoksifikasi racun, nah itu bisa terjadi penuaan juga pada diri kita. Kapan sih terjadinya detoksifikasi racun itu? Terjadi ketika kita tidur. Tidur harus di bawah jam 11 malam. Karena jam 11 malam itu biasanya kita ada detoksifikasi racun. Tapi kalau teman-teman tidak tidur, teman-teman begadang, otomatis detoksifikasi racun itu tidak akan bekerja. Alhasil banyak sekali radikal bebas yang bersarang di tubuh. Nah, itu sangat mempengaruhi kondisi tubuh dan juga aging teman-teman. Seperti itu. Apalagi yang mempengaruhi aging? Matahari. Paparan sinar matahari yang terlalu berlebihan itu bisa mempengaruhi aging. Seperti itu.
Oke, baik. Terima kasih Mbak Cindy Siap, sama-sama. jawabannya. Sama-sama, Ibu. Semoga Ya, rajin Cindy, belajar nih. Cindy bertanya. Siap, Cepet harus pinter. rajin belajar ya, biar makin biar jadi makin pro. Nah, nanti tanggal 12 Juli nanti akan ada training di kantor pusat, cara menjadi beauty konsultan expert dan juga sales konsultan. Ya, jadi nanti di sana aku akan mengajarkan teman-teman tentang struktur kulit, basic kulit, penanganannya seperti apa, menangani keluhan pelanggan seperti apa. Nanti di tanggal 12 Juli kita ada trainingnya di kantor pusat, tapi belum ada Zoom-nya. Nggak apa-apa ya, kita training offline dulu gitu. Ya, Jadi buat teman-teman Mbak yang di Cindy. sekitar kantor silakan mendaftar ya. Oke Mbak, terima kasih infonya. Siap, sama-sama. Oke, silakan Mbak Ning Fajria. Halo Mbak, kita ketemu lagi di sini. Assalamualaikum Kak Cindy. Waalaikumsalam Kak. Jangan bosan ya Kak. Enggak dong. Kak, mohon maaf, ini kemarin sempat WA ya. Maklum Iya. ibu-ibu, jadi enggak. Iya, iya. Jadi yang ingin saya tanyakan itu Kak Cindy mengenai customer ya atau konsumen ya atau pengguna. Saya pernah ada customer ya namanya ya. Konsumen, customer boleh. Ya. Konsumen saya tuh dia inginnya minyak bulus gitu kan. Sedangkan kulitnya itu berjerawat dan berminyak Kak. Saya bilang gimana ya, tapi saya maunya itu gitu. Ya udah, akhirnya dia coba, tapi alhamdulillahnya dia cocok Kak. Nah, sekarang kan saya sudah tahu dan paham Kak Cindy kalau misalkan itu yang untuk berjerawat dan berminyak itu pakainya green tea ya tadi ya. Betul. Nah, beliau tuh pesan pulang kembali ke saya, repeat order lagi, Miss, saya mau sabun bulus lagi, beliau bilang. Apakah saya alihkan saja ke facial wash green tea atau tetap dengan pendiriannya dia pakai facial wash bulus gitu loh Kak Cindy. Itu pertanyaan ke satu, ada 3 Kak Cindy, Boleh boleh satu nggak? dulu aja lo nggak? Aku jawab dulu nih. Panjang banget soalnya takut lupa nih. Oke. Ya, oke. Kalau saran aku nggak apa-apa, diterusin aja. Tadi aku bilang ada purging, ada breakout. Nanti kita bahas di Zoom selanjutnya apa itu purging, apa itu breakout ya. Kalau misalkan kondisi kulitnya berminyak dan berjerawat tapi tidak disertai dengan kulit yang sensitif, kondisi kulit yang perih, panas, merah, gatal, sebetulnya masih bisa pakai FW Bulus. Cuman yang kita khawatirkan adalah ketika kulitnya sensitif plus berminyak dan berjerawat juga, itu ada beberapa ingredients yang bisa memicu makin banyaknya jerawat atau makin bikin kulitnya jadi iritasi gitu. Itu yang kita khawatirkan, Kak. Tapi kalau misalkan memang pasiennya hanya mengeluhkan berminyak, berjerawat, dan dia kekeh mau pakai FW Bulus, nggak apa-apa, sok dikasih aja. Yang penting pas awal kakak bilang, kalau aku sih sebetulnya lebih merekomendasikan produk ini ya Kak, kalau dengan kondisi kulit Kakak. Tapi kalau Kakak memang mau coba produknya yang facial wash bulus ya boleh, nggak apa-apa, silahkan gitu. Yang penting Kakak sudah merekomendasikan yang menurut Kakak cocok gitu. Jadi kita tidak bisa memaksakan, tapi kita bisa merekomendasikan gitu. Walaupun nanti pada akhirnya dia ternyata benar-benar timbul berjerawat, ya udah Kakak kan udah merekomendasikan gitu ya. Kan keputusannya balik lagi kepada pasiennya. Seperti itu. Boleh lanjut Kak? Boleh, sok. Yang kedua, ada juga kondisi konsumen yang berjerawat, berminyak, dan kusam. Berjerawat, berminyak, kusam, oke. Terus direkomendasikan, saya karena kan belum punya nomor Kak Cindy ya, yaitu dengan facial foam glutation, glutathione, dan ceramide, sama sunscreen. Yang sunscare ya Kak. Nah itu, apakah itu sudah tepat Kak? Oke, tidak disertai dengan ini kan ya, tidak disertai dengan sensitif ya, berarti aman aja sih Kak. Tapi jerawatnya masih ada Kak. Jerawatnya on off? Iya betul. Tapi meradang nggak jerawatnya? Enggak sih Kak. Kayak jerawat batu gitu aja ya?
Ya, jerawat batu. Nggak apa-apa Kak, aman. Sebenarnya yang kita khawatirkan adalah jerawat yang meradang, kemerahan, itu yang bisa ada indikasi sensitifnya. Karena kan kalau misalkan cuma jerawat yang cuma on off aja, biasanya itu bisa terjadi karena penumpukan sel kulit mati. Gitu. Jadi kalau misalkan penumpukan sel kulit mati, ketika kelenjar keringat, kelenjar minyak ingin keluar melalui pori-pori dan ternyata tersumbat oleh sel kulit mati, ini bisa bikin jerawatan. Gitu. Makanya tadi yang purging sama breakout. Nanti kita bahas ya. Iya, terus yang ketiga terakhir Kak. Oke. Sebenarnya banyak, 3 aja. 3 aja ya, kasihan yang lainnya. Ada Mbak Santi dan ada dari Cibubur. Untuk SR12 itu tidak ada body wash-nya ya Kak ya? Kan Body wash? ada buat Ada. badan. Tapi yang cair Kak, ada ya? Ada sayang. Yang Ada dong. belum. Ada dong, Apa coba ya? yang tahu boleh dong kasih tahu nih. Coba boleh dong. Ada apa aja? Ada body wash kopi. sama Kopi. aloe vera dong. Aloe vera. Tuh, Aloe ada vera. body wash kopi sama body wash aloe vera. Yang kopi enak, ada scrubnya. Aku pernah nyobain. Oke, siap. Oke. Makasih Kak. Siap. Jadi produk SR12 itu ada banyak banget ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki lengkap ya, dari anak-anak sampai yang dewasa, nenek-nenek sampai yang udah tua itu juga ada ya, lanjut usia pun juga ada. Ya, oke, baik Mbak Neng Fazria, terima kasih untuk pertanyaannya. Silakan 2 pertanyaan lagi cukup ya. Silakan Mbak Santi. Kak Cindy mau tanya. Iya, Hai, boleh. ketemu lagi. Iya. Kak Cindy, kemarin kan aku yang ke kantor pusat ya, itu kan ada mitraku yang tanya yang flek yang di wajahnya itu ya. Nah, ini ada satu lagi customer, jadi dia awal itu tadinya breakout dan flek juga kusam. Nah, udah pemakaiannya itu awal brightening, terus udah mulai hilang, terus beralih ke DNA salmon. Nah, DNA salmon ini udah hilang tuh sebelum pas pakai DNA salmon yang keberapa hilang flek dan udah cerah lah ya, udah normal kulit. Nah, belakangan ini pas paket keempat ini baru sadar katanya ada flek hitam mulai muncul di salah satu bagian tulang pipi ya. Nah, itu dia tanya, ini gimana? Apakah diterusin DNA salmonnya atau ganti ke produk Spot Essence? Oke. Gitu. Diterusin aja Mbak, DNA salmonnya nggak apa-apa. Oh gitu. Nggak Itu apa-apa. kenapa Kak Cindy? Jadi fleknya sempat hilang terus timbul lagi tuh kenapa ya? Ya, karena proses matahari itu kan kita nggak bisa tahu ya Mbak ya, apakah pasiennya pakai sunscreen-nya tepat, apakah efektif sunscreen-nya bekerja. Karena kan seperti yang pernah aku bilang bahwa efektivitas dari sunscreen itu sendiri bertahan di 3-4 jam pertama. Kalau misalkan pasiennya pakai pagi hari, siang harinya mau keluar rumah, kita sarankan untuk menggunakan kembali. Karena ketika sudah siang hari, otomatis efektivitas dari sunscreen-nya itu menurun. Ketika menurun, paparan sinar matahari lagi terik-teriknya, lagi panas-panasnya, bahkan paparan sinar matahari UVA itu mampu menembus dinding kaca. Nah, itu yang harus diperhatikan. Jadi harus lebih hati-hati lagi ya. Seperti itu, Mbak. Jadi proses flek itu ya bisa saja hilang timbul, pertama karena faktor matahari, bisa karena faktor genetik, bisa juga karena faktor hormon gitu. Oh, jadi flek hitam tuh bisa karena faktor hormon juga ya Kak Cindy? Bisa, apalagi kalau yang sudah bukan salah ya, nggak cocok sama KB, itu bisa sangat mempengaruhi. Oh, iya. Terus kalau misalkan nih, dia kan sempat stres banget tuh. Dia bilang gini. Gimana Mbak? Maaf suaranya. Bun, aku ganti aja deh. Bun, aku ganti aja deh biar cepet nih. Kalau enggak aku apa ke klinik aja ya, kata dia gitu kan ya. Terus aku bilang, ya paling kalau mau ganti, cobanya gantinya paling ke Spot Essence, terus diganti yang ininya, expo-nya retinol gitu. Itu bisa nggak Mbak sendiri? Sebenarnya nggak perlu ganti ke Spot Essence, tambahin retinol aja udah cukup Mbak. Oh gitu. Jadi kalau saran aku, kalau pasien sudah cocok sama salah satu produk, jangan dipindah-pindah. Karena belum tentu dia cocok di DNA Salmon, dia juga akan cocok di Spot Essence. Jadi kalau misalkan dia sudah cocok di DNA Salmon, ya udah tetap di DNA Salmon, tapi tambahkan produk untuk eksfoliannya. Ya, dan juga paling penting adalah beritahukan kepada pasien-pasien kita bahwa penanganan flek itu tidak cepat. Minimal 6 bulan
baru terlihat ada perubahan, itu pun sedikit. Karena kita tidak bisa menentukan seberapa dalam flek yang ada di wajah kita. Karena kan ada epidermis, dermis, hipodermis, itu struktur kulit ke dalamnya itu kita nggak tahu Mbak, kayak gunung es aja yang ada di bawah lautan. Di atasnya kecil nih kita ngelihat ada gunung es di bawah di atas lautan, tapi kita nggak tahu di bawah lautan sedalam apa. Gitu. Nah, untuk saat ini flek yang kita lihat di atas permukaan kulit ini kita bersihkan dengan menggunakan krim dari SR12. Lama-lama strukturnya akan naik. Yang dari bawah itu lama-lama akan naik. Setelah itu dia akan menghilang. Tapi prosesnya tidak akan secepat membalikan telapak tangan. Makanya ada yang bilang bahwa kena matahari 5 menit, bahwa kena matahari selama 1 jam pengobatannya itu bisa 3 bulan. Gitu. Iya, makanya karena aku udah info minimal 6 sampai setahun, dia bilang ya udah deh apa aku klinik aja ya katanya. Kebetulan rumahnya dekat klinik SR12. Gitu. Aku Ya, bilang seperti itu kenapa sih, Mbak. diterusin aja dulu DNA salmonnya karena di klinik juga kan yang Mohon seperti maaf ya. Kak Cindy bilang ya. Itu kan Mutia, kalau off cam aja Kak. Itu kelihatan Kak, maaf Kak. Kakak Eda Mutia. Kakak Eda Mutia. Maaf, di off cam aja Kak ya. Oh iya, aku baru lihat ya. Iya, iya. Makasih. Kasihan Kak, nanti kalau kelihatan. Dari tadi soalnya. Oke. Sudah ya? Oke, Silakan ya. dilanjutkan, Mbak. Iya, maaf. iya. Ya udah jadi dilanjut aja ya itu ya Kak Cindy Dilanjut ya. aja saran dari aku. Berarti ada kemungkinan dari faktor KB juga ya Kak Cindy ya. Bisa sangat mempengaruhi faktor KB. KB apapun itu ya Kak Cindy. KB apapun itu. Ya. Oh, iya. Iya karena memang pas dia habis lahiran sih. Oh iya, terus satu lagi Kak Cindy. Ada efek samping nggak ketika pemakaian DNA salmon ketika dia menyusui? Nggak boleh, Mbak. Karena kan kita waktu dihimbaunya itu kan baru-baru ini ya, yang statement retinol itu SR12 disarankan untuk tidak menginfo lagi aman untuk busui dan bumil. Nah, sedangkan dia pemakaiannya itu sebelum ada notif itu gitu loh. Oke. Makanya aku tanya, ini ada efeknya nggak gitu? Sebetulnya gini sih, Mbak, kita menghindari hal-hal yang tidak diinginkan aja. Jadi karena apapun yang kita gunakan di wajah itu akan terserap oleh pembuluh darah. Begitupun kandungan skincare dan obat-obatan. Jadi kalau masih dalam kategori skincare seharusnya sih aman ya. Kayak niacinamide, glutathione itu masih aman ketika digunakan di wajah. Cuman memang kalau retinol dikhawatirkan adalah terkonsumsi oleh bayi kita. Itu sih. Seperti itu. Jadi Terus gimana sebaiknya, itu ya Kak Cindy? tapi nggak masalah sih Mbak, nggak ada efek samping yang berat banget nggak ada efek samping yang berat banget karena juga terhitung retinol di produk DNA salmon itu tidak sebesar itu, kecil banget kan memang kandungan retinolnya, jadi insya Allah aman sih. Jadi kalau sekarang ya lebih baik dihindari aja. Oke, siap. Makasih Kak Cindy. Siap, sama-sama. Silakan ini pertanyaan terakhir ya, Mbak Nur. Mohon maaf karena waktunya sudah terbatas. Nanti kita lanjut pertanyaannya melalui chat WhatsApp, nggak apa-apa ya. Silakan SR12 Cibubur. Assalamualaikum Mbak Cindy. Waalaikumsalam. Saya singkat aja ya. Boleh. Jadi yang tadi kan ada facial wash green tea. Nah, sedangkan di SR12 kan masih ada yang white green tea sama green tea tuh. Jadi facial wash green tea kemasan hijau dan facial wash green tea kemasan putih. Nah, tadi yang dibahas di Kak Cindy itu yang dua-duanya atau hanya yang hijau aja, Kak? Nah, itu kayaknya yang putih itu udah discontinue deh, Bu. Kita hanya ada yang hijau aja sekarang. Oh gitu? Iya. Oh, sudah nggak ada yang putih ya? Discontinue sekarang. Kayaknya Oke, sudah nggak ada lagi. Oke, terima kasih informasinya. Siap, sama-sama. Sama-sama. Oke deh, sudah ya berarti ya teman-teman, mohon maaf pertanyaannya kita keep dulu, nanti akan kita sambung lagi di WhatsApp ya. Silakan teman-teman catat nomor WhatsApp aku. 081398764626. Yang mau kirim testimoni silahkan juga. Yang mau follow Instagram aku boleh di Cindy_Octaviani. Jangan lupa di follow juga Instagramnya SR12 University ya.
Ya, Mbak Cindy. Silakan. Iya, Nanti Firan nanya ya di WA. boleh. Nanti kita teleponan ya Mbak ya. Oke, siap. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua untuk antusiasnya, tapi saya minta maaf karena waktu keterbatasan kita jadi tidak bisa dilanjutkan untuk pertanyaannya. Dan aku ingatkan kembali kepada teman-teman dimohon untuk mengisi link absen, form kehadiran dan evaluasi karena ini penting banget untuk penilaian trainer di SR12 University. Silakan diklik dulu linknya dan diisi absennya ya. Penilaiannya ada 1 sampai 5, 1 paling kurang, paling jelek, 5 paling bagus. Silakan nilai menurut penilaian teman-teman semuanya, ya. Nah, ada di akhir ada teman-teman bisa isi request saran atau masukan mau bawain materi apa. Misalkan teman-teman mau bawain materi, Kak, materi beauty konsultan lagi dong. Boleh, silakan teman-teman tulis. Seperti itu ya. Jadi tolong diisi. Oke, Mbak Cindy. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Sekali lagi aku ucapin terima kasih. Semoga apapun yang aku sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya, bisa mengembangkan bisnis teman-teman semuanya, bisa menjadikan ilmu yang bermanfaat dan menjadikan insight baru untuk teman-teman semuanya. Amin, amin ya robbal alamin. Insya Allah, alhamdulillah hari ini kita sudah selesai. Saya Cindy Oktaviani, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak Cindy. Sama-sama Mbak, dengan senang hati. Kita setelkan musik dulu ya, sambil diisi link absennya, silahkan. Pasti Kak. Sama-sama Kak. Tapi disediakan di dapur apa yang isinya malah mau ngikutin